Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 1902. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah manajemen logistik tentang yang pertama yaitu fungsi evaluasi dan pengendalian logistik. Yang pertama, menjelaskan perbedaan antara fungsi evaluasi dengan fungsi pengendalian dalam manajemen logistik, baik dari sisi konstekstual dan beserta contohnya. Yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi sendiri itu rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran, output, dan hasil yang didapatkan atau outcome terhadap rencana dan standar. Evaluasi sendiri itu merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Evaluasi memberikan informasi mengenai itu yang pertama, benar atau tidaknya strategi yang dipakai. Yang kedua, ketetapan cara operasi yang dipilih. Yang ketiga, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik. Dan yang keempat, pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta monitoring dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran atau hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja suatu program. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian sendiri yaitu serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh fungsi pengendalian dalam manajemen logistik, yaitu yang pertama, sarana pengendalian. Agar terlaksananya pengendalian dapat berjalan dengan baik, diperlukan sarana-sarana pengendalian sebagai berikut, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang baik, sistem informasi yang memadai. Yang ketiga, klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman menuju standarisasi. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima itu ada anggaran dan yang cukup dan memadai. Yang kedua itu ada pendekatan kebutuhan sistem informasi logistik. Sistem informasi manajemen merupakan suatu operasional yang melaksanakan berbagai ragam fungsi untuk menghasilkan output yang berguna bagi pelaksanaan operasi dan manajemen organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada tahap penyelenggaraan fungsi pengendalian. Manajemen logistik merupakan suatu perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu ada peran inventaris dalam pengendalian. Yang kelima itu ada standarisasi dan fungsi pengendalian. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem informasi pengadaan, penyimpanan, pengendalian logistik dalam pelayanan kesehatan. Bahasan yang pertama yaitu mengemukakan dan berikan contoh sistem informasi terhadap logistik. Sistem informasi manajemen logistik merupakan sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi logistik, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang, analisa kebutuhan dan distribusi, membantu kelancaran pekerjaan di bidang logistik, terutama dalam pembuatan laporan kebutuhan distribusi barang. Bahasan yang kedua yaitu mengemukakan dan memberikan contoh sistem informasi terhadap pengadaan, pengendalian, dan penyimpanan. Yang pertama itu sistem informasi pengadaan. Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan pasokan barang dan jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengukur penyimpanan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Yang ketiga itu ada penyimpanan. Sumber data dan informasi kesehatan wajib memberikan data atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan indikator kesehatan. Penyimpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dalam negeri. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.